Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Apa kabar peserta didik semuanya? Baik, Bu. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat dalam belajar. Ibu hari ini akan menyampaikan materi mengenai demokrasi terpimpin. Sebelum itu, Ibu akan share screen dulu. Apakah bisa dilihat share screen itu? Bisa, Bu. Materi kita hari ini yaitu materi Sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu Ibu mengambil kompetensi inti 3, kalian bisa membaca sendiri. Terus kompetensi dasarnya Ibu mengambil 3.4, yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pembahasannya yaitu lahirnya demokrasi terpimpin. Pembelajaran hari ini menggunakan pendekatan TIPEC, model cooperative learning, tipe Student Team Achievement Division atau STAD. Sintaksnya yaitu yang pertama, penyampaian tujuan pembelajaran, yang kedua pembagian kelompok secara heterogen, yang ketiga penyampaian materi oleh pendidik, yang keempat kegiatan tim, yang kelima kuis atau evaluasi, yang keenam penghargaan atau prestasi. Langsung saja, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, ranah sikap, yaitu peserta didik dapat bertanggung jawab dan bekerja sama dengan baik melalui diskusi kelompok yang dibentuk pendidik mengenai materi proses selanjutnya demokrasi terpimpin. Tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yaitu peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan demokrasi terpimpin di Indonesia setelah membaca modul yang diberikan oleh pendidik, mendengarkan penjelasan dari pendidik dan bekerja sama dalam kelompok kecil. Dalam ranah keterampilan yaitu peserta didik dapat membuat produk berupa peta konsep terkait materi lahirnya demokrasi terpimpin setelah mendengarkan penjelasan pendidik dan membaca modul yang diberikan oleh pendidik. Ini merupakan peta konsep pada pembelajaran hari ini, yaitu Ibu akan menjelaskan hakikat demokrasi terpimpin, latar belakang demokrasi terpimpin, dekret Presiden 5 Juli 1959, karakteristik demokrasi terpimpin. Ada yang tahu ini gambar dari tokoh siapa? Anak-anak? Gambar Insinyur Soekarno, Bu. Betul sekali, Mbak Neni. Ini merupakan gambar dari Insinyur Soekarno. Beliau merupakan Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus pencetus dari demokrasi terpimpin. Langsung saja, yang pertama yaitu hakikat dari demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi di Indonesia yang terjadi pada 1959 hingga 1965, di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, apa sih melatar belakangi demokrasi terpimpin? Yang pertama yaitu karena ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya yaitu dari segi keamanan, banyak gerakan separatis yang mengancam keamanan negara. Selanjutnya dalam segi ekonomi, yaitu pembangunan ekonomi tersendat akibat program yang dirancang tidak berjalan karena digunakan di kabinet. Dalam bidang politik, yaitu kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang baru menggantikan Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu dicetuskannya demokrasi terpimpin. Ini merupakan gambar pidato Soekarno dalam rangka pembacaan dekret Presiden pada Minggu tanggal 5 Juli 1959 di Istana Merdeka. Hakikat dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden merupakan keputusan yang dikeluarkan Presiden pada 5 Juli 1959 sebagai upaya mengatasi permasalahan bangsa. Lepas dikeluarkannya dekret ini, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Selanjutnya, apa sih isi dari dekret Presiden? Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1940. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPR. Karakteristik dari demokrasi terpimpin yaitu
kekuasaan presiden adalah kekuasaan yang dominasi. Terus selanjutnya partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas. Pers dikekang, jadi tidak dapat menyalurkan aspirasi politik. Peran militer diperkuat, paham komunis militer dengan tepat. Nah, selanjutnya ini merupakan tahap evaluasi. Jadi kalian dikasih link untuk Linoid terkait dengan evaluasi. Nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Link dari Linoidnya sudah ibu share di grup WA, kalian bisa buka. Selanjutnya ibu akan membreakout kalian menjadi 3 kelompok. Bagaimana untuk kelompok 1, apakah ada kendala? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Masih aman saja. Sejauh ini tidak ada, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bu. Bagaimana untuk kelompok 2? Kalau tidak ada kendala, Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada kendala dari kelompok 3? Tidak, Bu. Sudah jelas untuk materi yang telah disampaikan dan tugasnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Apakah sudah bergabung semuanya? Sudah, Bu. Sepertinya sudah, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan evaluasi kalian terkait dengan hasil dari kelompok kalian. Apakah share screen itu sudah bisa dibaca? Iya, bisa, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan dulu terkait dengan evaluasinya, yaitu ada 2 ya. Yang pertama yaitu perolehan belajar kalian setelah itu menjelaskan. Yang kedua yaitu terkait dengan pembuatan peta konsep. Sebelumnya tadi kan Ibu sudah mencantumkan di sini berupa video. Nanti di akhir pembelajaran kalian ditunjuk untuk bisa menyimpulkan apa yang terjadi dalam video ini. Terus ini juga ada emoji-emoji yang bisa kalian pakai. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 1, mohon dibacakan perwakilannya. Baik. Terima kasih, Bu. Untuk perolehan belajar hari ini dari kelompok 1 mengambil yaitu terkait tokoh Presiden Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Keterkaitan antara Soekarno dengan demokrasi terpimpin adalah Soekarno merupakan penggagas demokrasi terpimpin di Indonesia. Soekarno menggagas sistem demokrasi terpimpin di Indonesia sebagai jawaban dari ketidakstabilan politik liberal yang dijalankan sebelumnya di Indonesia. Kemudian latar belakang demokrasi terpimpin ini ada 3. Dari segi keamanannya itu banyak gerakan separatis yang mengancam keamanan negara. Kemudian yang kedua, dari segi ekonomi itu adalah pembangunan ekonomi tersendat akibat program yang dirancang tidak berjalan karena sering gonta-ganti kabinet. Dan dalam segi politiknya itu kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1945. Terima kasih untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 1 terkait dengan peta konsepnya juga sudah bagus. Terkait dengan perolehan pembelajaran pada hari ini juga sudah bagus. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Silakan untuk perwakilan menyampaikan diskusinya. Baik, untuk perwakilan kelompok 2 yaitu perolehan belajar menurut kelompok kami terkait materi demokrasi terpimpin adalah demokrasi terpimpin lahir dengan ditandai keluarnya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang disampaikan dalam pidato oleh Insinyur Soekarno di Istana Merdeka. Isi
dekret presiden ini sendiri. Yang pertama ini dibubarkannya Dewan Konstituante, yang kedua kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Yang ketiga yaitu mengenai pembentukan MPRS dan DPAS. Sudah, Bu. Terima kasih untuk kelompok 2, sudah sangat bagus. Selanjutnya peta konsepnya juga sudah bagus. Selanjutnya untuk kelompok 3, perwakilannya mohon membacakan. Dari kelompok 3 itu yang pertama, perolehan belajar hari ini yaitu adalah pendidik dijelaskan terkait dengan proses awal lahirnya demokrasi terpimpin di Indonesia yang digagas oleh Insinyur Soekarno. Selain itu, pendidik juga menjelaskan karakteristik dari demokrasi terpimpin yang berupa kekuasaan Soekarno yang dominan sehingga membuat kebebasan berpendapat masa demokrasi terpimpin sangat terbatas. Nah, di sini peta konsepnya yaitu karakteristik demokrasi terpimpin di Indonesia. Baik, Yaitu- terima kasih. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3, sudah sangat baik. Ibu rasa sudah cukup untuk evaluasi hari ini. Selanjutnya kalian tadi kan sudah menonton tentang video ini, demokrasi terpimpin. Selanjutnya Ibu akan menyuruh kalian untuk menarik kesimpulan dari video tadi. Ibu minta untuk siapa ya? Mbak Neni untuk menyampaikan kesimpulan dari videonya. Silahkan. Ya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari video tadi. Kesimpulannya yaitu diberlakukannya demokrasi terpimpin adalah wujud dari pencarian jati diri bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin memiliki tujuan yang baik untuk bangsa Indonesia. Namun, penerapan dari demokrasi terpimpin yang dirasa kurang baik karena Insinyur Soekarno memiliki kekuasaan yang mutlak, yang menyebabkan terjadinya pembatasan-pembatasan kehidupan berpolitik dari bangsa Indonesia. Terima kasih untuk Mbak Nini dan juga peserta didik semua. Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan materinya yaitu kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ibu harap kalian sudah membaca atau mencari referensi tentang hal itu. Oke, cukup sekian dari pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.